Halo teman-teman, hari ini kenalan lagi sama penghuni Kos Derit Iya, yang cukup lumayan tua nih, lama ya, ya lama. lama di Kos Derit. Sebelah saya ada Yudakan, Sebelah saya ada Arif. ya betul. Yudakan ini adalah lulusan stand up comedy Kompas TV season keempat. Iya betul, Bareng, kita bareng. Kalau nggak tahu ada videonya di YouTube Arif yang lain, tinggal cek aja. Oh iya ada. Ada. Oh, kita udah pernah ngobrol-ngobrol. Udah Ya? pernah. Oh, lama nggak YouTube kan. Dan dia berasal dari Cirebon. Betul, dari Cirebon. Gimana kabar Yudakan? Baik. Itu pertanyaan masa basi kan tiap hari lewat depan. Orang nggak tahu tapi. Jadi gimana biar ini dulu gitu. Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Senang. Nah, ini kan lu dari Cirebon. Iya, dari Cirebon. Kenapa ke Jakarta? Ngapain sebenarnya ke Jakarta? Dan ini adalah ke Jakarta untuk kedua kalinya kan? Ketiga sebenarnya, ketiga kalinya. Yang pertama? Pertama tuh waktu 2014 akhir ditawarin sama Bang Semi Nota Slimboy, salah satu presiden dulu, Ya, awal-awal ya. presiden stand up comedy Indonesia itu untuk kerja bareng beliau di Tanpa Batas Manajemen waktu itu. Keren banget tuh katanya. Iya dulu karena manajemennya tuh AW, Iya. BT. Oh iya, gede-gede. Iya, Bekasi gede-gede, ya? Bekasi, gede-gede Oke. orang-orang. Terus situ. yang balik lagi. Itu di Bekasi ngekos. Oke. Ngekos di Bekasi, terus setelah itu belum balik. Setelah dari situ 2015 Ini boleh dimatiin AC-nya. enggak ini kipasnya aja. Oh, Alat kipasnya. suaranya. Oh. Oke. 2015 awal Februarian itu pindah ke ini Wong Soyu dan Manajemen. Oh, pindah. Iya, Beda-beda. beda. Tetap pindah. di stand up ya? Masih di ya? stand up di Panji Pragiwaksono. Setahun 2016 baru pulang ke Cirebon. Oke. Nah, lalu 2018 balik lagi ke Jakarta kerja di G-Corp. Cikok tuh. G-Corp itu kue-kue artis waktu Oke. itu, yang kue-kue artis. Lagi viral ya? Iya betul, dari Cirebon. Waktu awal itu di Cirebon. Lalu tapi naik jabatan, pindah ke Jakarta di HO-nya. Holding office-nya di sini Jakarta. Jakarta belum kesini kan? Udah pindah tapi di Jaksel. Oke. Ngekosnya di Jaksel, ngekosnya di Jalan Benda. Terus yang ngajak ke sini siapa? Yang ngajak kos? Nah, di 2019 ya, apa 2018? Oh, nggak tahu. 2019 kayaknya. Ya, sebelum Covid kok pokoknya. Iya, 2018 ding, 2018. Akhir kayaknya ya. Akhir. Oke. Dapat kerjaan Jakarta. Waktu itu bingung nih. Awalnya cuma ngelamar di sini. Oke. Ya, nyari kerjaan di sini. Waktu itu tawarin awalnya di kosan di tempat tinggal Ucup. Setelah itu kesini. Oke. Nginep di kamarnya Cempe. Awalnya Awalnya. yang ngajak membukanya adalah Cempe. Iya, tapi yang waktu itu akhirnya meyakinkan udah di Jakarta aja. Tapi gua nggak ada uang nih. Karena Arif yang ngasih pinjem uang Oh, ke iya? gua. Iya, 600.000 waktu itu. Oh iya. 600.000 dia udah pakai uang awal, pakai uang gua aja dulu. Nah, itu pakai uang Arif dulu. Tapi udah dibayar kok, tenang. Ya. Soalnya pada waktu itu kayak sedih banget. Kayak aku baru datang kayaknya. Iya. Lu balik ya? Iya. Ke Cirebon kayak Iya. sedih anjir nih. Salah satu perantau gugur gitu. Iya, betul. Kayak pada waktu dia ada mau kesini lagi, ayo gimana caranya kesini gitu. Itu awal. Dan kenapa memilih Kos Derit? Murah. Apalagi 6 waktu itu di atas masih ngekos, ini udah di lantai dulu di lantai 3. Awalnya di lantai 3 ya? Kamarnya Ali Akbar. yang sekarang. Nah, kamarnya Ali Akbar yang sekarang itu masih 600.000 per bulan. Setelah itu dapat kenaikan gaji, akhirnya pindah ke kamar yang lebih Lumayan lah. lumayan ada AC. AC-nya. Habis itu kantornya tutup. Itu salah satu Sedih. momen tersedih Kos Derit Iya ya. betul, momen tersedih karena semuanya kena Nganggur. hampir semuanya kena pecat gitu. Cenda, Rika, gua, Cempe tuh kena pemotongan Pemotongan setengah gitu. Nah itu menurutku momen tersedih di kita pada waktu berlima ya. Iya betul. Berlima tuh anjir sedih banget tuh. Itu awal-awal Covid. Ya awal-awal Betul, Covid, 2019 ya? awal-awal Maret. Covid. Itu momen sedih kedua setelah MKI sih. Nah kalau Marga itu mau aku jadiin satu ini. Beda lagi. Satu ini. Nah ini Oke. berikutnya adalah hal yang paling lu inget di kosan ini apa? Yang satu hal yang keinget dan selain Margai ya? Ya. Margai jangan dulu. Dia banyak sih kayak Apa?
masak-masaknya bareng sama anak-anak ketika Gimana detailnya gimana? Pokoknya yang jangan adalah marai sama Iya, iya. ada macan itu jangan. oh iya Satu biar satu. iya Satu. enggak lebih ke kebersamaannya di Hmm. kos-kosan ini nih. Waktu itu Masak-masak. masak-masak gitu, jadi Arif sama Cempe gitu yang belanja, terus kita yang lain yang ngulek-ngulek, yang motong-motongin Nah. bumbunya ataupun yang lain gitu. Jadi masak nasi goreng pokoknya seadanya, walaupun rasanya nggak enak tapi kita berani mencoba gitu. Itu Eh, momen-momen Covid dong itu. ya Awal ya. momen Covid, bulan puasa juga. Bulan puasa. Itu bulan puasa juga salah satu momen yang mencengangkan itu bulan puasa kemarin ya. Coach Dere itu bikin konten apa sumbangan gitu Ya, jadi selama 30 hari hari buka puasa dan sahur kita ditanggung sama investor. ya ditanggung sama donatur. Donatur. Ditanggung sama donatur, kita bikin konten-konten gitu. Silakan mau buka puasa nyumbang ke kita Coach Dere. Ngeliat kosan kita tuh orang-orang tuh pada iba. Iya, iba happy Iba, senang. betul. Terus kontennya bener kita akhirnya ngedoain mereka Iya. gitu, nggak cuma sekedar ngasih makan, kita doain mereka, dan itu words gitu buat orang-orang nyumbang. Akhirnya kita selama 30 hari kita disumbang terus. Jadi makanan kayaknya nyari makan tuh nggak cuman kerja gitu, tapi Iya, bikin konten ya, bikin salah satu konten, caranya ya. Coach Dere ini. Yang menarik. Malah itu yang ditunggu-tunggu sama orang-orang gitu, banyak yang mana nih buka puasa apa sama apa hari ini siapa gitu. gitu ya. Siapa donaturnya itu malah ditunggu-tunggu sama orang. Dan itu traffic tertinggi Instagram kita, ada Instagram. Ya, ada Instagram Coach Dere itu tinggi banget Tinggi trafficnya. banget. Banyak banget orang-orang. Orang-orang yang nyumbang terkenal siapa aja? Ada Rick Riting, Nah, ada Dayat Piliang, Rigen. Rigen, ada Ari Brata. awalnya Berata. Pembukanya sih. ya, Pembukanya pembukanya. Berata yang kita todong gitu. Berlanjut ke yang lain gitu. Dapat 500.000 kayaknya. Lebih kalau uang cash Nah. itu 3 juta. Enggak, Kita- Brata doang. Oh iya, berarti 500.000. Kalau total dari sampai akhir bulan itu kita dapat 3 juta uang cash tuh. Jadi boleh kirim duit. Lebih di 6 jutaan. Jadi boleh kirim duit, Boleh kirim makanan. kirim makanan. Dan betul. endingnya kita orang-orang yang nyumbang dikasih apa sama kita? Dikasih hampers. Kita kasih hampers, isinya tuh gayung, sabun, Proma proma, Indomie sama foto gua. yang anak kosan banget ya. Iya, Oke. betul. Pokoknya dengan kreativitas kita bisa makan sebulan. Iya, yang penting bisa makan gitu. Hal lain lagi yang lu inget dari ini kosan Deret? Apa sih ya, itu lebih ke kebersamaan utamanya sih. Itu momen terburuk sebenarnya kan. Ya. Jadi kita pernah satu kosan itu nganggur, akhirnya Ya. nganggur semua. Lu nganggur ngirit. Dia tuh kalau nggak salah, kalau kita nganggur kerjaan, dia tuh di cancel nyanyi di sana sini ya. Lo ya. Nyanyi harusnya tur harusnya tur. 3 kota lagi yang belum. Heeh. Dan barusan ini Nah, hubungin lagi. Hubungin lagi, di cancel lagi. Nggak tahu. Itu di tour di timur harusnya. Ya. Terus dua film, satu series itu di Heeh. cancel, terus benar-benar yang kosong, benar-benar nggak kosong sih. Ya ada lah, tapi sisa-sisa tabungan. Ya. Dan yang paling bikin senang di kosan ini tuh, ya walaupun kita sering nerima uang gitu, ataupun kita sering patungan makanan dan apapun tuh, di kosan ini nggak pernah ribut sekalipun soal uang. Oh ya, duit nggak ya? Nggak pernah sekalipun. Yang ribut adalah apa? Kehilangan uang dong. Merai. Nggak, tapi di luar itu ya. Enggak, ributnya tuh masalah nyuci piring. Ya paling ke situnya, nyuci piringnya. Nyuci piring. Sendok-sendok hilang semua Sendok-sendok hilang. gitu. Tahu-tahu ada piring yang berhari-hari di kamar seseorang gitu nggak dicuci-cuci gitu. Itu, tapi kalau masalah uang tuh sama sekali nggak pernah ribut gitu. Karena kita sistemnya kayak gini, bulan hari ini kita yang bayarin nih. Nah, tanpa kita sadari kita tuh kayak punya tanggung jawab. Oh, kemarin dia yang bayarin, nih besok kita yang bayar, gue yang bayarin lu gitu. Jadi kayak tahu sama tahu aja. iya gitu ya, gitu. masalah Kita nggak pernah ribut soal uang itu. Hal yang sangat unik itu terjadi di sini karena kita ini dari berbagai etnik, berbagai suku, punya background yang berbeda-beda, dan akhirnya kita tetap bisa satu. Ada orang Timur, ada Ali Timur. ada orang Sumatera,
si Orang Jakarta juga ada. ya, orang Jakarta juga ada. Indra Primawan. Iya, betul orang sih. Jakarta juga ada. Cikarang ada gitu. Orang Kalimantan ada. Orang Chinese juga ada nih. Orang Chinese juga ada gitu. Jadi kita bener-bener dari berbagai etnik gitu. Beneran ini kan kos Bhinneka Tunggal Ika. Bener. Kalau beberapa orang tuh ada yang nyebut adalah kos sejuta komika gitu. Iya, betul. Karena susah nih, menurutku masuk kos ini susah gitu. Mm-mm. Tongkrongan ini susah. Iya, betul. Karena ada satu orang juga di luar stand up Di mau luar masuk juga susah juga. Susah. Di Ntar sini. coba gua ajak ngobrol deh ntar. Siapa? Ada Chandra. Oh, Chandra mau diajakin ngobrol. Oh, Iya, boleh. gimana sih perasaannya pada waktu itu gitu. Iya, betul. Ya, alhamdulillah di kosan ini karena banyak konten kreator, jadi akhirnya kalau ada satu orang yang bikin konten, yang lain jadi terpacu bikin Iya. konten lagi gitu. Jadi kayak akhirnya saling nge-support gitu. Kalau misal ada butuh editan, Rini Hermana bisa bantu. Gitu, ini kita saling support aja. Butuh kamar, ada kamarnya Primawan yang Yang paling estetik. bagus ya. Iya, Paling yang bagus paling di estetik. sini. Kamarnya Primawan ini ya saling support di sini sangat luar biasa. Sampai akhirnya kita bisa patungan buat beli kulkas. Ada kita patungan beli kulkas. Patungan beli kulkas. Bagus lagi lumayan kulkasnya. Ya, baru karena baru. Baru 2 kali kita patungan beli kulkas. Gokil kosan ini. Kosan kulkas bekasnya dikasihin ke orang. Oh, jadi mau banget ya. Dermawan banget kosan ini. Gitu. Terus terakhir. Ya boleh, Rik. Terakhirnya adalah ini kan pembuka dokumenter Kos The Red. Iya. Ini masih kenalan dulu nih, Iya. udah kan ada orang yang seperti ini yang dituakan di sini. Ya, tapi Arif yang lebih dulu di sini. Ya, yang pertama lah, bukan founder. Ya, yang kalau- orang pertama. Paling pertama mah Egy. Egy. Egy adalah pembukanya, dia Iya. foundernya, tapi dia udah sukses. Ntar kalau ke Jawa ntar gua ajak ngomong. Iya, betul. Ya, aku Yuda Cempe, terus siapa ya? Rika dulu. Gua dulu lah. Ya lu, Rika, baru Cenda. Iya. 5. Terus setelah itu baru tuh Ranteterin ada banyak lah. Hmm. Nah, terakhir nih pesan buat teman-teman. Gini, bukan pesan sih. Lu akan bertahan di sini terus selamanya nggak? Di kosan ini? Selamanya? Iya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah kalau selamanya mah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya minimal kalau bertahan di sini gua beli kos-kosan ini lah. Nah, itu kan berarti kan yang tidak diharapkan beberapa orang kan. Iya. Kita pasti akan betul. cabut dari sini. Pasti pasti ya. Itu salah satu bentuk bukti bahwa kita udah naik tingkat. Nah, di sini nih kayak ibaratnya kosan untuk orang-orang yang berjuang sih. Kita tinggal di sini itu bukan karena salah satu bukan karena selain karena murah, karena di murahnya itu kita akhirnya bisa nabung untuk hal-hal yang lebih baik untuk di masa depan. Nah, oke. Nah, kayak lu ngelihat atau mimpi lu, kalau aku sih rentangnya adalah 3 sampai 5 tahun ke depan. Kan nggak mungkin di sini nih. Iya. Lu akan menjadi apa gitu di 3 atau 5 tahun pengennya, harapannya, terus apa langkah yang udah lu bikin sampai akhirnya menuju di apa yang lu pengen. Aduh. Jadi biar ngeliat lagi tuh, jadi biar ada kayak ntar ada canda-canda sukses itu dari Kos The Red bisa jadi ini gitu. Apa? Kalau imajinasi paling jadi anggota DPR. DPR ini Cirebon. Nah, minimal Cirebon atau wali kota Cirebon. Nah, itulah imajinasi aja. Bisa itu aja sih. Langkah yang udah dia ini tempuh atau langkah yang akan ditempuh untuk situ? Sebenarnya udah ada pengalaman karena kemarin sempat Megang ya. ya megang jadi tim sukses salah satu calon wali kota di kota Cirebon. Jadi kayak udah Dan ada. sukses. Iya, tim suksesnya gitu. Dan sukses nggak? Enggak. Nggak sukses. Karena ternyata politik uang tetap berjalan gitu. Kita nggak bisa naik ternyata kalau di daerah tuh ya tetap aja uang yang berpengaruh. Nah, jadi udah ketakar gitu polanya mana. Lalu kalau menang tuh harus ada bagi-bagi kue ke para. Oh begitu. Iya, ada bagi-bagi kuenya kepada sampai KPU juga harus ada bagi-bagi uangnya ke situ. Itu nggak di Indonesia kayaknya tuh ya. Kayak gitu-gitu nggak mungkin di Indonesia kan. Iya kayaknya ya. Ngebersihinnya gitu ya. Iya kayaknya kan. Nggak mungkin soalnya kayak gitu-gitu mah. Iya. Di Suriname mungkin. Mungkin dia tuh di Jawa-Jawa juga. Ya. Apa selain itu yang nyata deh, menikah pasti menikah. Oh harus gitu, dong. menikah sih. Iya maksudnya apa ngelihat ke depan tuh mau apa yang ada di belakang lu gitu. Ya, menikah mah pasti ya. Pasti. Ya, mudah-mudahan dikasih jodohnya. Hidup di Jakarta atau di Cirebon?
hidup di Cirebon tapi gajinya Jakarta. Oke. Karena sekarang udah memungkinkan orang buat kerja WFH Ya dimanapun ya. dimanapun. Dengan target hasil yang berapapun. Betul. Hidup di Cirebon, gaji Jakarta. Mm-mm. Apa pekerjaan atau ini yang pengen selain di anggota DPR tadi ya? Ya digital marketer sih sekarang ini. Jadi kayak pengen ningkatin Skillnya lebih ini sih. ya? Ya betul. Jadi digital marketer sih. Atau head ininya ya, head. Ya bisa. Ya kalau misalnya gua sekarang masih di kerjaan gua sekarang diperlanjut ya minimal jadi ketua apa namanya? CEO-nya. Enggak, jadi kepala redaksi lah. Oke. Karena dia sekarang kerja di media ya. Ya betul. Salah satu media gede juga di Iya. Jakarta. Di Indonesia. Sebut boleh? Boleh. Tempo kan? Iya. Ya Tempo. Ya sekarang Yuda di Tempo ngurusin sosmednya ya kalau Iya nggak salah. betul. Dan kita lihat 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan Yuda kan sudah punya keluarga dengan penghasilan yang dipengenin dia. Amin. Terus dan tinggal nyaman di Cirebon. Iya, amin. Amin. Kita lihat beberapa tahun ke depan video ini semoga tercapai. Amin. Terima kasih Yuda kan sudah- Sama-sama Arif udah mau. Semoga ini jadi dokumenter yang betul. Karena kalau dokumenter yang lain-lain kan sekolah, ini kos-kosan nggak pernah ada dong. Betul. dari hidup dari kosan ya. Betul. Terima kasih. Yuda. Bye.